Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jaziri, pemimpin redaksi majalah Franchise Indonesia. Oke, Fit Talk sore ini akan mengangkat tema dari UKM menjadi usaha waralaba. Tema kali ini menurut saya cukup penting bagi para pelaku usaha UKM maupun bagi calon wirausaha yang ingin menggeluti dunia usaha. Karena nanti kita akan ngobrol dengan Pak Anang bagaimana cara pelaku UKM meningkatkan kelas bisnisnya menjadi sebuah usaha unggulan, menjadi sebuah franchise yang bisa punya daya saing dan bertahan hingga panjang di dunia usaha. Bagi calon wirausaha, nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Anang bagaimana cara memulai usaha UMKM yang baik itu bagaimana, apa saja yang diperhatikan. Ya, berbicara sambil nunggu Pak Anang, sepertinya Pak Anang masih on the way. Bicara UKM, tentunya bicara perekonomian Indonesia kini dan esok pasca pandemi. Pasalnya kita sudah ketahui bahwa UKM selalu menjadi penyelamat perekonomian di Indonesia. Kita ingat krisis yang melanda Indonesia tahun 98. Kita juga belum lupa krisis dunia yang melanda Indonesia 2008. Di situ peran UKM sangat penting menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Hadirnya UKM harus kita support sehingga mudah-mudahan di masa pandemi ini Indonesia bisa terhindar dari resesi. Beberapa kalangan pengamat mengatakan Indonesia mudah-mudahan akan terhindar dengan resesi karena Indonesia punya jumlah UKM yang cukup banyak sehingga bisa menjadi tulang punggung bagi penyelamat perekonomian rakyat Indonesia. Oke, kita undang Pak Anang untuk ngobrol. Ya, selamat siang Pak Anang. Ya, selamat siang, selamat sore. Agak lama nih nongolnya temen Pak. Sehat Ya. Pak? Ya. Jadi kita membahas mengenai itu ya. Iya, kita siang ini ya, membahas tentang bagaimana UKM menjadi usaha waralaba. Tapi mungkin sebelum menuju ke situ Pak, mungkin sedikit cerita dulu nih Pak. Apa sih peran UMKM Indonesia bagi perekonomian Indonesia? Seberapa penting perannya nih Pak? Karena berkali-kali kalau ya Pak. Menurut hemat saya UMKM itu sangat berperan sekali. Katanya apalagi saya sendiri nggak tahu tuh angka-angka, katanya sebanyak 67 juta ya ada jumlah UMKM. Tetapi memang yang perlu tuh, nah ini kita ya memang yang banyaknya memang iya, dan juga ya di situ mesti ada unsur-unsur kewirausahaan, jadi ada entrepreneurship mestinya. Dan kemudian juga yang saya tahu berkaitan dengan pandemik ini, pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi terutama berusaha untuk mempertahankan di seksi UMKM, terutama di seksi kelompok yang menengah kecil itu, ya, yang berkaitan dengan bidang usaha ya, yang lepas ya, seperti self employment, kayak orang-orang yang di PHK, orang-orang yang masih menganggur, terus kemudian yang juga punya pekerjaan lepas ya, seperti tukang cukur, tukang solder, ibu-ibu yang jualan kue, atau yang catering, atau bordiran, atau menghias pengantin. Itu semua kan pekerjaan-pekerjaan bebas perorangan kan. Dan itu memang yang saya kira
sangat terkena, nomor satu terkena karena pandemi ini, terutama kalau diadakan lockdown total, Ya. PSBB total. Sekarang kan PSBB transisi kan, tapi juga di situ bisa kelihatan juga bahwa Indonesia tuh termasuk masih mendingan, kita bilang mendingannya tuh di antara dua kurung lah ya. Karena kenapa? Di tingkat bawah itu, kalau itu bisa diatasi, dan itu yang dicoba diusahakan oleh pemerintah dengan bantuan sosialnya, itu mungkin triliunan itu, ya, supaya menciptakan yang dinamakan domestic consumption, jadi konsumsi domestik. Kenapa? Karena domestic consumption itu domestic demand. Nah ini perbandingannya kalau kita lihat dengan negara Singapura tuh Tampaknya bilang Panang domestic demand-nya nggak gede. sinyalnya belum lancar kayaknya ya Panang. Nah, belum lancar ya. Tapi ya saya coba ngomong supaya jelas gitu ya. Jadi domestic demand ini yang akan suatu permintaan yang akan meng-create, jadi orang mau berinvestasi, orang mau melakukan usaha tambahan, orang mau mencari usaha-usaha baru. Kalau kayak di Singapura, itu mereka tergantung dari perdagangan luar negeri, yaitu import, ekspor, terus kemudian pariwisata. Di kita kan di samping itu, memang yang banyak, yang terbesar menurut saya, porsi yang bagian cukup besar, adalah itu yang di kelompok yang ini, domestik. Masih bisa akan mempertahankan kita terus-terusan minus. Itu Singapura 2 tribulan yang sekarang kita ya, kalau lihat angka-angka saya nggak tahu apa Saziri tahu tuh angka 2020 pertumbuhan melambat dari 5,2 tuh 2,97, tapi bukan minus, masih plus 2,97. Tetapi bulan kedua, bulan April, Mei 5,32. Dia minus. Karena kalau 2 tribulan minus ya udah jadi aja deh. Jangan minus di tribulan. Jadi ya kalau lihat makroekonominya, Indonesia masih kita harapkan. Dan saya dengar katanya bulan Agustus kita tuh sedikit minus 0,5 kalau nggak salah. Nah diharapkan bulan September nih kita naik nih, jadi bisa plus nih, mudah-mudahan jangan minus. Kalau minus habis kita. Nah ini ngerti ya? Jadi peranan UMKM itu sangat besar. Mereka yang di bawah, yang di PHK kan coba berusaha. Kan kita lihat sendiri sekarang juga banyak orang jualan di pinggir jalan segalanya ya. Sekalipun PSBB transisi. Jadi saya coba mau menjelaskan bagaimana mengawali UMKM menjadi usaha waralaba, menjadi usaha unggulan. Itu maksudnya sebetulnya, itu judulnya itu. Ya, gitulah. Nah, kalau boleh saya lanjutkan, memang untuk menjadi usaha ya nanti yang perlu kita perhatikan. Ini yang ingin menekuni suatu bidang atau mengawali suatu usaha ya. Memang mau nggak mau kita nggak mau, perilaku kita tuh perlu diperhatikan juga. Melihat kepada kita punya apa, itu yang paling baik menurut saya, karena dilihat dari data-data yang lain ya, keahlian kombinasi minat ya. Panang tampaknya internetnya tingkat keberhasilan itu 60%. Paling
hobi gitu ya, itu cuma 40%. Tingkat keberhasilannya bisa ini yang membahas di situ terlalu panjang. Di samping tentunya ada persyaratan yang lain, harus tekun, harus ulet, itu benar lah, itu semua harus bisa hemat ya. Dan memang pada itu kita juga tahu usaha dibutuhkan memang beberapa persyaratan ya. Ya tentunya hidupnya hemat, jangan pelit juga, hemat iya pasti, tapi juga jangan berlebihan juga gitu menurut saya ya, karena kalau dari hemat jadi pelit sampai akhirnya ya. Pak, ini internetnya kurang lancar, masih Kenapa? internetnya kurang lancar Pak Anang nih. Gambarnya masih Gimana? sendat. Apa keluar dulu nanti saya undang lagi? Kedengeran nggak? Dengeran nggak? Saya nggak tahu nih. Tersendat-sendat Pak. Muter sedikit. Saya keluar dulu Pak ya. Gimana yang mesti diapain nih? Saya Pak Anang keluar dulu, nanti saya undang lagi. Mungkin lebih bagus jaringannya. nggak. Ya Pak Anang keluar dulu, nanti saya undang lagi. Ya. Coba. Atau saya bawa ke ini keluar. Nggak tahu nih. Geser Pak, coba digeser ya. Pak Anang pakai wifi kan mana ya? Pakai wifi kan? Bisa ini nggak? Ya, lumayan Pak, lumayan. Saya sendiri nih, nggak ada yang bantu. Bisa. Ya, lumayan Pak, lanjut Pak, lumayan. Udah lancar. Bisa diteruskan. Terus Pak. Ya. Jadi memang ada persyaratan tentunya untuk kita mempunyai kualitas, katakanlah perilaku ya yang berkaitan menjadi untuk seorang pengusaha ya, tekun, ulet ya, yang rajin ya, itu memang persyaratannya ini. Dan kemudian tentunya melihat kepada usaha atau produk yang ingin dikembangkan. Saya coba membahas sedikit supaya memberikan contoh lah misalnya. Jadi kalau menurut saya tuh ya mengarah kepada suatu usaha atau suatu produk. Bisa usaha di bidang F&B, bisa usaha di bidang retail. Ya kalau yang bidang retail saya kira mungkin jadi warung PND atau warung kelontong gitu ya, atau toko obat gitu ya. Tapi kalau sekiranya di F&B itu bisa di makanan ya. Kalau hemat saya tentu bisa misalnya toko kue atau toko roti gitu ya, atau mungkin juga warung kopi atau kafe begitu ya. Jadi itu banyak yang bisa digeluti lah. Nah, memang yang saya mau kasih contoh misalnya supaya mengawali suatu usaha itu apa-apa saja yang mesti diperhatikan ya. Pertama kalau misalnya kita ambil contoh, saya ambil contoh gampang gini ya. Kalau kita bilang bikin jual gerobakan. Ini kan gerobakan ya kita bilang. Jual misalnya ayam goreng tulang lunak misalnya. Ya kan bisa kan? Nah, bisa. Itu kan persyaratannya biasanya itu ya punya gerobak, peralatan untuk menggorengnya dan sebagainya, dan kemudian ayamnya mungkin kita sudah tersedia, bisa dibeli di mana, sudah ditentukan oleh orang yang menjual ayam broiler yang dinamakan farm chicken gitu ya. Terus kemudian memang biasa kalau nggak salah ayam tulang lunak tuh punya pakai presto kan, yang tulang lunak kan presto ya. Nah itu kemudian ya mau nggak mau mesti punya peralatan presto yang kita beli, mungkin presto yang 40 kilo mungkin ya, nggak terlalu besar gitu. Nah kemudian juga supply ayamnya dapat dari mana, dan itu tentunya kita harus memastikan bahwa supply
bahan baku, katakan bahan baku ayam itu terjamin, tidak tergoncang apa sedikit-sedikit harga naik, ya itu jangan. Atau mungkin juga roti misalnya, saya ngambil contoh misalnya roti kukus misalnya, atau ya roti kukus ya, yang dijual pakai segala macam. Saya lihat tuh banyak tuh yang jual apa pakai, ada yang pakai Nutella, ada yang pakai Toblerone, ada yang pakai apa ya cornet, ada yang pakai macam-macam dah. Nah, itu rotinya bisa dikukus, bisa juga dipanggang, segala macam itu untuk menarik. Gerobakan juga, gerobakan ya. Jadi itu ini maksud saya menceritakan mengawali suatu usaha kecil menengah. Ini maksudnya saya. Dan di mana kita memperhatikan. Tadi lanjut mengenai ayam tulang lunak. Tentunya kan kita juga perlu menyediakan nasi, ya betul saya kira. Karena jualnya kan ayam dengan nasi. Dan juga jangan lupa lalapannya juga harus ada. Tiap kali kita jangan lupa nih masih ada lagi yang perlu diperhatikan juga. Kameranya ditaruh aja nggak apa-apa Pak, supaya nggak bergerak-gerak. Taruh aja. Iya, nggak capek panahnya. Takutnya ini nggak jelas nanti. Ini udah bisa lagi nih. Udah lancar, cuman nggak tahu, saya coba nih. Ya, ini jalan nih kita. Ya, ini saya ceritakan dulu awalannya nih, awalan kita ini yang berusaha. Ya, itu bisa gini ya. Oke. Ya, jadi kalau tadi melanjutkan lagi dulu ya. Jadi kayak kita mau nggak mau punya apa bumbunya ya, bumbu masak, misalnya bumbu masak untuk ayam tulang lunak. Misalnya bumbu awalnya tuh apa, bumbu yang untuk kita memasak itu ayam. Tapi nanti ada bumbu juga, bumbu meja, itu juga kita perlu perhatikan. Dan jangan lupa juga lokasi mau nempatkan gerobak itu di mana juga penting. Jangan lupa lokasi, nempatkan lokasi itu penting loh. Ya, apakah itu emperan suatu toko atau mungkin di suatu ada ciri-cirinya, mungkin harus dekat dengan sekolahan atau mungkin dekat dengan rumah sakit atau dekat yang ada banyak orang ramai datang gitu segalanya atau pulang pergi gitu. Itu yang perlu ditinjau, memang perlu dibahas. Ini awalan sama sekali suatu usaha. Nah, menengah kecil. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana supaya ini bisa berjalan terus-menerus ya. Nah, kita teruskan nanti untuk menjadi usaha unggulan. Memang diperlukan banyak ketekunan, keuletan yang perlu kita lakukan dengan ini. Pada saat sekarang ini juga saya lihat cara menjualnya itu sudah banyak yang cara menjualnya udah pakai GoFood, pakai Gojek, pakai influencer segalanya. Jadi harga diteruskan kepada mereka yang GoFood dan Gojek ada, dan jenis apa aja yang ada. Kalau misalnya roti kukus tuh dengan telur berapa, kalau dengan cornet berapa, kalau dengan Toblerone berapa, itu ada harga-harga yang tercantum segalanya, dan itu yang semuanya dijalankan. Nah, mau nggak mau memang itu membutuhkan suatu konsentrasi dari pihak yang melaksanakannya, yang ulet dan tekun. Dan jangan lupa, jangan yang menjadi keinginan kita sebagai produsen, tetapi harus lihat kepada keinginan dari pasar. Pasar yang menentukan, pasar yang mengatakan harus begini, harus begini, harus ini. Itu tergantung nanti dari pertanyaan-pertanyaan konsumen. Kita tahu, oh dia maunya ini, dia maunya ini, dia tahunya mesti ini, mesti begini. Macam-macam bisa keluarnya. Yang bisa kita laksanakan, ada juga yang kita tidak bisa laksanakan. Itulah yang ingin saya inikan dulu. Terutama mengawali suatu usaha. Ya, nah, itu kita ambil yang nggak sederhana dulu, F&B, ya kuliner, makanan atau minuman, atau di retail juga, itu bisa. Yang itu memang umumnya ditekuni oleh UMKM. Itu. Silahkan kalau ada yang mau mulai dulu. Ya, ada yang bertanya nih Pak Anam. Bagaimana proses usaha UMKM, syaratnya bagaimana menjadi waralaba? Apakah harus punya STPW dahulu? Syaratnya. Nggak kedengeran, harus apa? Bagaimana syarat UMKM menjadi waralaba, Pak? Apakah syaratnya harus punya STPW? Ya, betul.
Saya pikir bukan gitu tuh. Bikin usaha itu unggul dulu, itu yang nomor satu. Unggul dulu tuh berarti punya pengalaman di bidang usaha tersebut. Menurut ukuran saya paling sedikit 5 tahun. Kedua, nah ini yang memang yang saya mau ke sana. Memang kita kalau kita lihat di awal-awal tuh ada 3 bagian yang sangat penting. Pertama, saya bilang di bagian memproduksi, membuat, yang memproduksi saya sebut. Saya sebutnya tuh production management. Ya. Yang kedua nanti financial management and control. Ya. Yang ketiga marketing and sales management. Nanti dulu satu persatu kita bahas. Ya, yang pertama kalau kita bilang production management, tadi kita sudah bahas mengenai bahan baku dari mana. Ya, harganya kita tahu tidak terjadi goncang-gancing. Ya, kita tahu tempat saya ngambil ayam, tadi kita ambil contoh, ya nggak terlalu banyak perubahan-perubahan. Atau kita ngambil roti, bahan roti kukus, tidak terlalu banyak kesukaran. Ya, boleh kita punya sumber mungkin bisa ngambil di 3 atau 4 tempat gitu ya. Jadi jangan hanya tergantung satu tempat. Satu tempat ya naikin harga kita jadi serba kalah juga. Itu yang saya maksud gitu ya. Jadi itu kita amankan. Logistik kita harus ngatur ya. Nah, yang kedua tentunya bagaimana kita memprosesnya. Proses produksi ini. Jangan lupa proses produksi ini kalau boleh sudah standar. Nantinya lambat laun harus standar. Standar dalam arti gini, bahwa yang kita lakukan tuh udah yang paling terbaik dari usaha ini, di mana kita sudah hemat waktu, sudah hemat juga bahan baku dan sebagainya. Jadi standarisasi itu adalah kerjaan yang berulang-ulang kita lakukan, tetapi kita kerjakan dengan cara yang paling efisien dan paling efektif. Itu perlunya. Itu yang saya bilang dengan syarat standarisasi. Salah satu syarat dari waralaba, bahwa usaha tersebut kita sudah menjalankan berkali-kali, sudah berpengalaman, ini adalah yang terbaik. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menerangkan apa mungkin terbaiknya itu bagaimana. Itu lagi-lagi berkaitan dengan usaha tersebut, saya kira ya. Jadi tadi kita bicara ngambil contoh kuliner atau retail atau mungkin juga taman bacaan juga bisa, segala macam deh ya saya kira. Ya, itu yang juga perlu dilakukan oleh kita. Nah, kedua, kalau kita bahas sekarang mengenai financial management and control. Tadi kalau ada yang masih mau bertanya tadi mengenai production management, kan tuh logistiknya kita harus atur ya. Kita tahu dong gimana. Jadi jangan ada kalanya kita harus nunggu dulu, atau kita nggak punya bahan baku nunggu dulu. Nah, itu kan rugi waktu dan berarti rugi kita menjual, ya kan? Yang kedua tentunya yang mengenai financial management and control. Kalau menurut saya yang dibilang financial management itu adalah dari mulai awal ya kita menghitung juga harga pokok kita berapa. Kalau boleh kita juga sudah mempunyai rencana pembelanjaan, pembiayaannya gimana. Itu harusnya udah ada. Alur kas gimana? Cash flow projection itu harus ada. Kalau kita bisa berada dalam suatu keadaan, wah nggak ada punya duit buat bayar atau buat beli bahan misalnya, maka itu perlu ada cash flow projection. Bulan ini saya perlu berapa, bulan depan berapa, bulan selanjutnya berapa. Itu harus ada cash flow projection, itu perlu ada. Jangan lupa itu saya kira. Dan kemudian juga yang juga perlu, kita harus menguasai perhitungan harga pokok kita. Bahan berapa, oh ya tadi kita belum ngomong tuh. Kalau mengenai itu yang kita bilang ayam tulang lunak, atau mungkin roti kukus, kita masih tahu bahan pokok kita biayanya berapa persen dari harga jual kita. Saya nggak tahu berapa yang terbaik. Mungkin yang bilang, wah harus kita kalau mau aman 50% dari harga jual kita. Mungkin, atau 60%. Mungkin. Jadi masih ada spilling, kita bisa masih ada 40%. Nah, kalau kita perlu turunkan harga, kita masih bisa lakukan begitu. Nah, itu semuanya yang menguasai adalah pihak yang jadi pengusaha, ya. Dan yang satu lagi nih, yang juga penting, ya. Itu pertanyaannya bagaimana jadi unggulan kan, jadi usaha waralaba kan, harus ada hitung-hitungan mengenai projected income statement.
Kalau saya bilang projected income statement, tahu ya. Jadi kita mau nggak mau mengadakan suatu apa ya, suatu perhitungan. Oh, penjualan saya per hari berapa, per minggu berapa, per bulan berapa. Dan itu kalau boleh kita bisa bikin suatu rencana sampai setahun. Biasanya kalau saya bikin tuh 1 tahun saya bagi dalam dua bagian. Ya, misalnya saya punya, katakanlah saya punya penjualan 10 juta misalnya setahun. Nah, biasanya saya bagi 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. 6 bulan pertama tuh kalau boleh 45%. Ya, 6 bulan kedua 55%. Ya kan jadi 100% kan. 45% dari 100 juta, kata berapa? Jadi 45 juta kan ya. 45 juta yang semester keduanya tuh 55 juta. Jadi saya tuh mengatur triwulan pertama mungkin katakan 20, triwulan kedua 25, ya jadi 45 ya. Nah, di sini mulai berapa ya? 25 juga kali mungkin ya, 25 terus kemudian jadi 30. Jadi 55. Jadi apa? Dia punya grafiknya menaik. Ya kan? Menaik tuh namanya kan. Jadi dari triwulan pertama sampai triwulan keempat tuh kelihatan menaik. Memang mestinya kita ngadakan proyeksi seperti itu. Itu teknik untuk menyusun suatu projected income statement. Yang dinamakan projected income statement itu adalah perhitungan rugi laba yang kita hitung dari awal gitu. Berapa kita akan keluar dengan memperhitungkan kita punya penjualan berapa, terus dari penjualan per bulan berapa ya, keluarnya tentunya biaya cost of goods ya, harga pokoknya berapa, terus ada marginnya, ada selisihnya. Dari selisih itu baru kita menghitung biaya-biaya bulanan yang kita harus keluarkan. Sehingga pada akhirnya kita akan muncul dengan adanya perhitungan, oh rugi labanya saya begini. Nah, itu perjalanan itu bisa diikutin. Itu harus dikuasai. Harus dikuasai. Kalau nggak dikuasai, kita susah. Kalau perlu suatu perhitungan, oh kenapa saya bisa capai sekian banyak 1 bulan, itu mungkin dengan perhitungan, oh berapa kepala yang beli, berapa kepala beli ya, sekali seorang kalau masuk atau belanja tuh dengan tingkat pembeliannya berapa besar, saya nggak tahu. Ada mungkin ada orang yang belanja sekaligus 100.000, ada yang 120.000, ada yang 150.000. Lah itu mau nggak mau jadi hitung-hitungan kita, itu yang kita perlu menguasai. Dan kita tahu kalau musim hujan gimana, kalau musim dingin mungkin panas gimana, itu malah kita bisa menguasai sampai itu. Nah, yang kemudian yang juga penting, nah ini yang ketiganya ya, bagaimana kita menyusun program pemasaran kita ya, dan program pemasaran marketing and sales management. Yang tadi saya bilang, apakah kita pakai GoFood, kita pakai Gojek, atau kita mungkin mengadakan ada discounting, kita ngadakan penjualan buy one get one, atau gimana segala macam ya, beli satu dapat satu segalanya, atau mungkin ada diskon 10% hari-hari tertentu. Itu tinggal kita punya inilah teknik untuk menjual gitu. Nah, itu penguasaan itu yang kita perlu, sehingga kita bisa menyusun suatu ramalan lah, akan keluar berapa kita punya rugi laba dan neraca. Saya kira itu. Nah, itu kira-kira garis besar ya. And kalau boleh kita sekarang tuh udah pakai digital marketing ya, sudah pakai yang online segalanya yang tadi saya bilang. Bisa juga pakai influencer, orang yang mempunyai pengaruh besar. Ada ya, misalnya kalau kita bilang ya, pemain sepak bola misalnya kayak Messi atau Ronaldo gitu, waduh, itu pesertanya bukan main, kayak 65 juta dan segalanya. Di sini juga ada yang sekitar berapa yang bilang katanya punya followernya 10 juta. Apa siapa tuh yang followernya 10 juta? Ziri tahu? Biasanya artis Pak kalau itu berperan. Ya betul. Jadi mereka yang jadi tokoh lah begitu. Iya. Kalau nggak salah kayak ini. Ya, si Raffi Ahmad. Raffi Ahmad followersnya berapa tuh? Nah itu, mau nggak mau dia makin banyak followernya makin mahal bayarnya dia. Di kita memang ada. Oh, kayak Messi, kayak Ronaldo bukan main tuh. Dia mah jadi sarang duit.
Nah itu kira-kira untuk jadi usaha unggulan. Tetapi lagi sekali, yang menekun itu adalah orang yang unggul, yang memang menyayangi dia punya brand ya, mereknya dan usahanya itu, sehingga dia akan lebih berhasil. Nah ini bisa berupa gerobak, bisa berupa counter, dan nanti lambat laun mungkin menjadi, kalau itu di F&B ya, kuliner, bisa jadi restoran. Kalau itu di bidang awalnya gerobak ya, nanti ya apakah jual ayam tulang lunak, ya, ayam tulang lunak ya sudah mulai ada yang jual ini ya, di restoran kan ya, sudah ada ya. Kayak Terus Panan. kalau yang Ini silakan. syarat-syarat UKM menjadi usaha waralaba terlampau, apa namanya, bisa dibilang terlampau berat Pak ya bagi pemula khususnya ya. Berarti dibutuhkan seorang Lampu tenaga dekat apa? konsultan atau bagaimana Pak? Ya, dalam membuat manajemen produksi, manajemen kontrol, manajemen marketingnya kan cukup cukup berat bagi para UKM yang yang apa namanya? Saya kira Tidak punya. itu mungkin saya menjelaskannya secara ilmiah, tetapi secara melaksanakannya tuh saya kira memang day to day-nya yang menjalankan adalah pihak pengusaha yang ulet gitu, Mungkin yang tekun. pengalamannya ya. Ya mungkin dia nggak bisa melakukan dengan ilmu yang jelas, oh ini mesti marketing, sales, ini merupakan production management, mungkin enggak, tapi secara sederhana yang tadi saya bilang production management, sebetulnya kan proses produksi, bagaimana dia memproduksi produk jadinya, produk akhirnya dari bahan mentah dan sebagainya, itu kan itu proses kan, satu, tapi hitung-hitungannya juga di dia. Begitu juga kalau dibilang, oh mengadakan financial management, ya mau mau ya dia itu mengenai alur uang tunainya gimana, mengadakan rencana pembelanjaan pembiayaannya gimana dari bulan ke bulan gimana segalanya. Itu juga kalau dia mau lebih jauh mengenai pengawasannya gimana, itu juga dia bisa melakukan secara planning. Itu pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh pihak pengusahanya, itu aja. Dan memang itu pekerjaan yang aku kira 100% tercurah, dia harus curahkan, dia nggak bisa membagi ke yang lain lagi, saya kira nggak bisa. Apalagi di awal-awal mau nggak mau dari 1 sampai 5 tahun tuh mau nggak mau dia harus berperan, ya banyak kan dia lah yang berperan, mungkin dia dibantu nanti dari pembantu-pembantunya yang lain itu juga bisa. Jadi saya nerangkan coba secara ilmiah, walaupun sebetulnya secara biasanya tuh pelaksananya ya itu sederhananya seperti itu gitu saya sendiri. Silahkan lagi, ada yang mau bertanya. Apa perlu dibutuhkan jasa konsultan Pak Aram untuk apa namanya? Enggak, kalau saya sih ini ya, saya tidak enggak selalu harus cari pakai konsultan. Jangan lupa konsultan tuh harus bayar, satu. Ya. Kedua, ya konsultan tuh ya biasanya juga belum tentu dia menguasai juga tuh bidang. Biasanya konsultan tuh akan bertanya. Saya nggak cenderung untuk misalnya ya, kenapa saya nggak mau membahas mengenai SOP, kenapa saya nggak mau membahas mengenai misalnya program training gimana, saya nggak mau membahas mengenai kan training agreement gimana. Soalnya itu bidang sebetulnya memang konsultan yang punya bidang. Kalau gitu nanti konsultannya Pak Anak mau aja yang gitu. Jadi kayak jangan inilah. Saya kira ya kita perlu juga sebetulnya lebih banyak di pihak pengusaha sendiri, bahwa dia nanti mencari bantuan tuh sekedar saja untuk mungkin membuatnya secara global menjadi menyeluruh. Tetapi secara day to day-nya yang ngerjakan juga dia kan, atau dia dengan orang-orangnya gitu. Artinya yang jadi pemilik UMKM tersebut dengan bawahannya gitu. Saya kira di situ. Memang dia yang mesti laksanakan. Karena pihak konsultan belum tentu menguasai bidang tersebut loh. Yang misalnya jual ayam tulang lunak, ya belum tentu dia tahu masaknya, dia nggak tahu. Saya juga nggak tahu mesti masaknya, atau mungkin mesti jual roti kukus misalnya, kukusnya aja kita juga nggak tahu gimana cara ngukus ini bolak-balik. Ya memang bisa belajar sih, tapi saya kira itu bukan fungsi daripada
Ya, Pak Anam. konsultan Saya mau mungkin nanya ya. lagi Pak Anam. Kok enggak, ini kita kebetulan lagi membahas mengenai soal kuliner ya. Kalau Oh, dibilang ya. retail kan lain lagi tentunya. Jadi ilmunya masing-masing tentunya. Apotek lain lagi, toko obat lain lagi, kalau warung PND lain, warung kelontong lain tentunya. Ya bisa macam-macam. Tinggal yang milihnya gitu. Tapi tadi kan kita ngambil contoh ya ayam tulang lunak, ambil contoh toko roti kukus. Ya bisa juga yang lain, bidang lain juga. Nah, itu tinggal terserah daripada ada yang pemilik UMKM. Saya kira sih. Apalagi yang mau ditanya. Ya, Jadi Pak Anam. ini memang mengarah kepada usaha unggulan yang nantinya saya bilang usaha unggulan itu adalah usaha franchise. Ya. Ketekunan dari seseorang pengusaha sehingga dia melampaui misalnya sampai lebih dari 5 tahun itu sudah membuktikan bahwa dia pasti sudah akan berhasil. Karena dia akan gagal antara 0 sampai 5 tahun itu dia akan, kalau dia gagal di situ. Tapi kalau dia sudah bisa bertahan dengan day to day-nya sampai lebih dari 5 tahun, artinya dia sudah berhasil. Kalau saya di situ. Walaupun mungkin itu tidak bisa kita, wah secara ini mesti secara rinci gini, ya enggak juga. Pengennya itu kerjaan sehari-harinya. Gitu. Itu yang terjadi. Nah itu yang mengarah kepada usaha-usaha ini, usaha unggulan. Pada saatnya nanti dia akan sampai, gua melakukan gini tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Udah jadi suatu kerjaan rutin buat dia. Itu yang akan jadi usaha-usaha unggulan karena dia udah berkali-kali mencobai yang mana yang terbaik. Itu. Jadi dengan kata lain memang dia sudah menguasai usaha tersebut sehingga usaha tersebut memberikan keuntungan ya itu dia akan memenuhi kriterianya usaha yang unggulan atau usaha franchise di situ. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, Pak. Ya, Pak Anam. Bisa disebutkan contoh-contoh franchise unggulan yang awalnya itu UKM? Ya yang di depan mata aja. Ini mau nggak mau nyebut merek ya. Ya, Yang Pak. jual gado-gado siapa sih? Gado-gado. Ya. Ada kan? Ya. Gado-gado apa yang terkenal Pak? Gado-gado Bopok kan? Ya. Itu aku tahu sendiri tuh, karena aku suka belanja juga. Gado-gado Boplok. Itu dulunya adanya di Pasar Boplok. Tahu Pasar Boplok? Pasar Boplok tuh di mana ya? Antara Cikini dan Menteng tuh ya. Ada pasar kan? Yang di Samratulangi itu sebelah sininya. Itu kan dulunya ada Pak. Itu pasarnya itu masih ada, Pasar Boplok itu masih ada. Nah, ada ya ibu-ibu tuh sekarang udah meninggal kali ya. Yang dia jualan gado-gado. Yang dia ulek sendiri. Saya suka belanja juga. Kalau ini beli di situ, beli gado-gado gitu. Dan memang jadi keunggulannya ya dia punya, terutama di bumbunya akhirnya. Karena bumbu, kita tahu bahwa gado-gado itu bumbu kacang. Di bumbu kacangnya itu yang dia tambahkan jamu mete. Sehingga jadi lebih gurih, lebih sedap lah. Ya. Nah itu sampai sekarang ya bertahan mereka. Tapi memang mereka tidak hanya itu saja. Karena sekarang kan basket, saya kira kalau gado-gado Boplok ada sekitar 15 gerai. Ada, sampai sekarang masih ada 15 gerai. Di dekat saya ada nih. 5 polim ada 1. Saya lihat. Terus apalagi yang mau ditanya? Yang itu bukti. Dari kaki 5 Pak ya? Estella 77. Estella 77 juga seperti itu. Kita tahu. Malah dulu di emperan ya sebenarnya. Diusir-usir ada kalanya. Tapi dia bertahan. Nah, yang jadi keunggulannya memang mau nggak mau keunikan atau keunikannya atau ciri khasnya itu yang dia awalnya tuh mempunyai di dalam bidang. Nah, waktu Esteller adalah di sirupnya yang pertama kali. Ya, itu di mana dia mempunyai ciri keunikannya tuh di sirupnya yang kita tidak tahu apa yang dia pakai di dalamnya. Kita mungkin bisa bikin sirup yang lebih enak, misalnya
Tapi nggak bisa persis seperti yang dia buat. Tapi dia tuh nggak berhenti sampai di situ saja. Dia masih meneruskan usahanya. Dia pakai bikin baksonya gilingannya yang paling halus. Itu gilingan yang paling halus itu yang saya bilang, yang merupakan dia punya keunikan, kekhususan, keuletannya, keunggulannya. Yang saya tahu gini, karena itu saya tuh bukan ini, kalau mengenai baksonya, gilingnya yang paling halus, itu yang bilang tuh tukang jualannya. Saya ikutin nyonya pasar Majestic tuh. Nyonya kalau belanja kan ke pasar Majestic, nyonya saya. Nah, yang jual bakso itu yang bilang, Bu, kalau ibu mau yang halus gilingannya, Bu, Esteller punya, Bu. Loh, itu kan yang ngomong kan pasar, bukan pemiliknya, bukan produsennya Esteller. Iya, yang ngomong tuh pasar. Jadi memang cirinya tuh yang menjadi keunggulannya tuh kalau pasar yang menentukan. Jadi pemilik tuh jangan bilang, oh selera saya gini, itu bukan seleranya dia yang diinginkan oleh pasar. Pasar mah seleranya lain. Nah, itu yang harus diikutin. Itu yang seringkali kesalahan kita tuh di situ. Kita inginnya tuh, oh menurut saya ini paling enak. Belum tentu, pasar maunya lain loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga yang saya lihat, jadi itu merupakan pembaruan, inovasi berkelanjutan. Yang terakhir kan sekarang kalau kita lihat Esteller, ya, dia tuh sekarang mengadakan di food service, dia masuk di food service dalam arti bahan bakunya tuh yang dia kirim kepada franchisee-nya tuh bisa bertahan 2-3 bulan tanpa mengurangi nilai kualitasnya gitu. Begitu juga dengan gado-gado boplok. Gado-gado boplok kan dia mengembangkan juga. Dia bukan semata gado-gado saja, tapi juga ada usaha makanan-makanan yang lain yang dia jual juga yang bikin orang mau atau pelanggan mau datang ke dia gitu. Jadi mau nggak mau banyak cara yang mereka bisa lakukan dan mereka sudah melakukan jadi usaha unggulan. Dan sekarang sudah generasi kedua, generasi ketiga. Kita lihat juga bakmi GM itu juga bisa mesinnya terus sebagai itu. Itu perkembangan daripada suatu usaha ya, yang kita bilang tradisional bisa berkembang lebih lanjut. Itu. Tapi di kuliner, tapi mungkin ada juga yang lain. Tahu yang lain? Tahu apa? Ada toko cat menjadi toko bangunan. Ayo. Itu apa? Ayo. Toko cat jadi toko bangunan. Itu kan karena dia lambat laun tahu, oh permintaan konsumennya ini. Jadi dia tahu, dia menguasai. Jadi dia tahu itu yang banyak diminta. Itu yang saya bilang, memang keunikan dari toko tersebut adalah dia mengetahui apa yang ingin dibeli oleh konsumennya. Dengan kata lain, dia punya fast moving product. Yang saya bilang hukum Pareto harus berlaku itu 80% produk-produknya yang cepat laku punya, 20% yang lamban. Nah, itu bisa terjadi, memang benar itu. Jadi keunggulannya itu mengarah ke situ. Saya lihat memang ada misalnya ada yang bikin suatu garis penyaluran, tapi penyalurannya tuh nggak jelas gitu. Memang dia berusaha untuk coba di bidang kebutuhan sehari-hari, yaitu misalnya jual beras, jual minyak tanah, memang kebutuhan yang esensial yang dibutuhkan sehari-hari. Tapi nggak tahu apa bisa berjalan mantep atau nggak tahu. Kita nggak bisa ngomong. Itu ada yang mulai mencoba melaksanakannya gitu. Apa bisa berhasil? Kalau menurut saya yang bisa bikin berhasil itu kalau di retail, itu kita ngomongkan retail kayak minimarket segalanya ya. Itu ya saya nggak, ciri khasnya tuh nggak mau dia mempunyai keunikan dan keunikan itu mengarah kepada keunggulan. Keunggulannya dalam hal ini yaitu bahwa 80% produk yang ada di gerainya itu adalah produk yang lakunya cepat. 20% boleh yang lambat. Jadi produk stok persediaan yang ada di gerai harus perbandingan 80% yang cepat laku, 20% boleh yang lambat laku. Dan ada teknik penjualan retail, jangan lupa loh. Ini ada orang yang suka ngomong retail, tapi sebetulnya nggak menguasai mengenai retail. Ilmu retail kan main lagi juga.
retail tuh berkaitan dengan bagaimana kita menata, salah satunya nih ya, menata produk di gerai kita. Itu satu. Biasanya ada yang tertentu gitu. Jadi bagaimana mesti apa, kalau menata produk tuh jangan terbalik-terbalik. Jadi eye catching segalanya itu ilmunya memang. Terus kalau produk yang cepat laku tuh ditaruhnya di mana? Nggak di sebelah depan biasa. Eye catching produk-produk yang fast movers tuh biasa ditaruhnya di dalam. Karena pihak yang ibu-ibu terutama kalau belanja tuh, wah dia udah tahu dah, dia mau beli yang ini, dia udah langsung masuk. Tetapi begitu dia masuk, nah di sini dia di kiri kanan jalan tuh ditata juga produk-produk yang bukan fast moving. Tetapi dia mempunyai yang di pinggir-pinggir jalur itu, dia jual produk-produk yang lamban lakunya, tapi dia punya komponen harga, terutama labanya lebih baik daripada yang fast moving. Fast moving kecil, cuma 1,5% atau 1,5 sampai 2,5%. Kalau yang di sini bisa sampai 5 sampai 7,5% labanya. Beda, karena ini kan mengharapkan yang dinamakan ilmunya itu impulse buying. Impulse itu artinya membeli mendadak. Oh ada ini ya, wah ini ya, saya juga mau. Nah, ibu-ibu kan biasa. Banyak kiri kanan melihat, nah itu dimanfaatkan ilmu retail tuh. Saya nggak tahu lagi, banyak lah ilmu retail yang lain. Jadi orang kalau yang mau dimasuk di bidang retail tuh mesti menguasai juga ilmu retail tuh apa. Itu juga kalau di franchise-nya tuh apa sih hasil ilmunya gitu. Nggak sembarangan juga gitu. Gitu sendiri. Ya. Silakan lagi yang lain apa? Ya, silakan yang Ada yang mau bertanya lagi. bertanya tentang UMKM. Ya, Apalagi yang mau ditanya? sepertinya mereka menikmati Pak Anang berbicara nih, Pak. Saya tanya lagi, Pak. Nih, Pak. UKM di waralaba di masa pandemi ini kira-kira bagaimana nih agar tetap bertahan? Saya kira saya cenderung mengatakan UMKM ini akan bertahan. And kalau dilihat daripada ininya, karena usaha ini ya merupakan yang dikatakan Pak Jokowi itu yang selalu bilang, franchise itu cocok untuk Indonesia. Kenapa? Dia masih bertanya kenapa, dia kasih tanya kenapa? Karena orang Indonesia, dan saya kira benar, orang Indonesia berusaha, kalau kita lihat di desa-desa, berusaha untuk bekerja sendiri, tidak bekerja kepada orang lain. Kita lihat tukang sepatu, tukang solder, tukang cukur, ya, ibu-ibu yang jualan kue, ibu-ibu yang menghias pengantin atau bordiran. Orang Indonesia saya kira memang banyak yang mengarahnya kepada pekerjaan lepas. Kalau saya sebutnya pekerjaan lepas tuh, yang dibilang oleh Pak Jokowi bilang self-employed. Saya kira benar. Orang Indonesia lebih banyak ke arah sana. Itu pernah siapa tuh yang mengatakan itu, si Martin Mendelssohn tuh dari Inggris. Saya lihat di sini orang Indonesia mah lebih banyak jadi pengusaha ya, usaha-usaha kecil pinggir jalan. Saya lihat memang benar. Kalau dilihat tuh kita jualan warung Tegal, ya kalau lihat ada yang jual ayam goreng, ada yang jual bakso, ada yang bakso keliling, ada tukang sate, segala. Itu memang ciri Indonesia, saya kira. Benar itu. Jadi nggak salah. Jadi kita berusaha untuk jadi, ya itu mau jadi usaha kecil menengah, betul kan? UMKM itu usaha menengah kecil kan? Ya. Dan itu yang saya kira yang akan membantu juga Indonesia untuk tidak sampai ya ke resesi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita masih punya domestic consumption yang tangguh ya. Itu banyak kan UMKM, jangan lupa. Ada pertanyaan lagi nih Pak.
Ya, silakan. Konsekuensi hukum dari usaha yang belum 5 tahun tapi sudah menawarkan franchise seperti apa, Pak? Karena kami lihat kayaknya tidak ada tindakan yang tegas. Ya, sebetulnya itu persyaratan untuk franchise. Karena berdasarkan pengalaman. Halo Ire, maaf Ire, aku lagi ini Afitok, lagi Afitok. Oh, jangan dong. Iya, bentar ya. Ya, jadi apa tadi tanya? Coba diulang. Konsekuensi hukum dari usaha yang belum 5 tahun sudah menawarkan franchise seperti apa, Pak? Karena kami lihat kayaknya sebetulnya memang tidak ada hukumnya, ya tidak ada hukumnya. Cuman saya kira secara etikanya itu usaha belum mateng, belum usaha franchise. Karena salah satu cirinya di peraturan pemerintah nomor 42 Pasal 3, coba lihat di penjelasannya. Itu kan ada dicantumkan 5 tahunnya. Jadi kalau memang mau bertolak, ada yang mengatakan, oh saya 2 tahun saya mau jualan, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya kira etika itu jangan lupa, kita tuh nggak tega mestinya. Ya, jangan belum mateng, usaha dibilang mateng. Buktinya, itu dengan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan begini, usaha ini mulai berdiri kapan? Usaha ini keunikannya di mana atau di bagian mana? Usaha ini ada nggak contoh soal? Ya, yang berhasil. Bisa nggak aku lihat neraca rugi labanya? Kalau dia franchise, dia buka semuanya. Kalau dia nggak berani buka, artinya dia belum franchise dong. Itu aja bukti. Memang nggak ada keharusan. Jadi kalau sekarang usaha, menurut aku itu secara etikanya nggak benar. Nggak benerin kenapa? Usaha itu belum usaha franchise. Kalau dia usaha franchise, dia tidak. Kalau dia belum usaha franchise, dia tidak pantas ya mengambil franchise fee. Itu kan dia ngambil franchise fee ya. Apakah mungkin franchise fee-nya tuh dimasukin di dalam harga bahan bakunya? Itu kan nggak benar, bertolak belakang nih. Ya itu kalau dia mau beretika. Tapi kalau dia memang, saya nggak peduli itu, saya cuma perlu cari duit, cari untung. Ya boleh aja. Bukan boleh sebetulnya ya. Itu tinggal di dia lah. Kalau menurut saya nggak pantas. Ya, kalau dia nggak punya perasaan, nggak pantas ya. Memang usahanya bulan 5 tahun kok. Mau ngapain? Memang bukti itu 5 tahun itu bukti pengalaman loh. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak Nang. Dari Susi Mokaru. Pak, bagaimana dengan masa pandemi saat ini jika pengusaha menerapkan sistem bisnis virtual waralaba? Apakah dilegalkan dengan nama sistem tersebut? Nggak diulangin. Pak, bagaimana dengan masa pandemi saat ini jika pengusaha menerapkan sistem bisnis virtual waralaba? Virtual. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, Pak. Boleh-boleh aja, karena dengan virtual itu kan kita nggak bisa ngadakan suatu orang ngantri, kita nggak bisa ya, walaupun bisa tentu menjaga jarak ya. Tapi kalau gitu kan, kalau sampai banyak orang yang ngantri ya, kita ya ini juga, maka penjualan secara online mungkin suatu solusi gitu. Jadi kalau sekarang pameran banyak diadakan dengan virtual business matching, ya saya kira boleh-boleh aja, karena usaha online ini kan berkembang terus ya, bagaimana aplikasinya dikembangkan sehingga bisa terjadi sesudah ada virtual business matching, via franchisor bisa one to one dengan pihak calon. Jadi boleh-boleh aja, Pak ya? Itu bisa aja. Boleh aja, Pak ya? Iya boleh. Karena ini waktu sudah 1 jam mau habis, Pak, waktunya. Iya. Terima kasih, Pak ya, waktunya. Ya udah sampai mau 1. Sebelum ini kita tutup, ya Pak ya, sebelum ditutup sama Instagram. Oke, terima kasih semuanya. Itulah tadi
bincang Apitalk bersama Pak Anang Sukandar, banyak informasi yang menarik ya, tentunya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ikut. Ya, nanti bisa disimak di ketinggalan di YouTube channel Apitalk. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Pak Anang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat